Hai, masihkah Anda bertanya? Saya harap masih. Pertanyaan ini sudah ada sejak abad 12. Dicetuskan oleh seorang filsuf bernama Ibn Rushd atau dikenal juga dengan nama Averroes. Jadi, bisakah Tuhan menciptakan batu yang terlalu berat untuk Dia angkat? Sebelumnya, mari kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Kita mulai dengan pertanyaannya. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang terlalu berat untuk Dia angkat? Jika kita jawab bisa, maka bisakah Dia mengangkatnya? Jika kita jawab bisa, maka berarti Tuhan tidak bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat. Dia gagal. Maka berarti Tuhan tidak maha kuasa, sebab Dia tidak bisa menciptakan batu tadi. Oke, kita kembali ke sini. Bisakah Dia mengangkatnya? Jika kita jawab tidak bisa, maka berarti Tuhan tidak maha kuasa, sebab Dia tidak bisa mengangkat batu itu. Oke, jika kita kembali ke paling awal, bisakah Tuhan menciptakan batu yang terlalu berat untuk Dia angkat? Jika kita jawab tidak bisa, maka berarti Tuhan tidak maha kuasa, sebab Dia tidak bisa menciptakan batu itu. Clear? Oke. Apapun jawabannya, mau bisa ataupun gak bisa, hasilnya tetap sama. Tuhan tidak maha kuasa. Sekarang kita luruskan bersama. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang terlalu berat untuk Dia angkat? Kan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, sebelum ke situ, ini yang saya khawatirkan disalah mengerti oleh kita orang-orang Kristen. Karena banyak lagu kita berkata begitu. Dan memang lagu itu dari Alkitab. Jadi, apakah sebenarnya maksud bagi Tuhan gak ada yang mustahil? Saya jelaskan begini. Pasti kita sering mendengar nasihat atau ungkapan dari seorang motivator. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin dicapai. Apakah berarti kita bisa mengangkat planet ini? Atau bisa menciptakan galaksi? Atau bisa hidup di dalam laut tanpa alat pernapasan bertahun-tahun? Bukan, motivator itu berbicara soal mengejar cita-cita, impian, karir, dan sejenisnya. Bukan segala hal. Nah, seperti inilah kita harus memahami ungkapan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yang dibahas di sini adalah Tuhan, bukan yang lain. Semua hal yang tidak mustahil itu hanya ada di dalam ketuhanan, bukan di luarnya. Itu sebabnya Alkitab juga menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dia nggak bisa bohong, Dia nggak bisa berubah, Dia nggak bisa melakukan dosa, dan beberapa hal lain. Singkatnya, Dia nggak bisa melakukan hal yang di luar naturnya. Berarti ada yang mustahil bagi Tuhan? Memang ada. Berarti Tuhan gak omnipotence. Loh, kenapa? Karena Dia gak bisa melakukan semua hal. Ada yang mustahil bagi Dia. Loh, tunggu. Emang definisi omnipotence apa? Kemampuan untuk melakukan segala hal tanpa terkecuali. Well, ini jawaban banyak orang dan juga para skeptik dan ateis. Jika Tuhan omnipotence, yaitu bisa melakukan segala hal yang tidak kontra dengan naturnya, berarti manusia juga omnipotence, karena kita juga bisa melakukan semua hal yang tidak kontra dengan natur kita. Nah, di sini masalahnya. Omnipotence artinya bukan itu. Saya tidak tahu apakah definisi tadi yang Anda yakini. Kalau memang iya, hari ini harus berubah. Omnipotence berasal dari bahasa Latin, omne, artinya semua, dan potens, artinya kekuatan atau kuasa. Dalam bahasa Inggris, ini diterjemahkan dengan all powerful, dan dalam bahasa Indonesia jadi maha kuasa. Coba kita perhatikan, arti potens bukan kemampuan. Jadi definisi omnipotence bukan kemampuan untuk melakukan segalanya, tapi memiliki kuasa atau kekuatan di atas segalanya. Clear? Jadi, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang terlalu berat sampai Dia sendiri gak bisa angkat? Sebenarnya pertanyaan ini pun tidak masuk akal. Kenapa? Kalau pertanyaannya, apakah Bob bisa mengangkat batu ini? Itu masuk akal karena Bob dan batu sama-sama materi dan bisa dibandingkan. Sementara Tuhan dan batu adalah hal yang berbeda. Batu itu materi, sementara Tuhan bukan materi. Dan dua hal yang berbeda tidak dapat dibandingkan. Batu diukur dengan ilmu fisika, dengan angka, sementara Tuhan tidak dapat diukur oleh apapun. Jadi pertanyaan ini tidak masuk akal sama sekali. Ini sama dengan bertanya apakah Tuhan muat masuk ke dalam pori-pori manusia yang begitu kecil.
Ayolah, kedua hal ini tidak dapat disandingkan, apalagi dibandingkan. Sebab Tuhan bukan materi. Oke, kalaupun tetap harus dijawab, kita anggap aja pertanyaan ini masuk akal dan akan kita jawab. Jadi, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang terlalu berat sampai dia sendiri gak bisa angkat? Jawabannya gak bisa. Simple. Tuhan itu omnipotence. Pakai definisi yang tepat tadi. Tuhan itu maha kuasa, all powerful. Kekuatannya melampaui, melebihi segala yang ada. Jadi kalau ada batu yang tidak bisa dia angkat, berarti Tuhan tidak omnipotence. Sebab masih ada batu itu yang di atas Tuhan. Lagian, untuk apa kita mencari tahu apakah ada yang lebih berkuasa atau lebih kuat dari Tuhan, sementara dia omnipotence, yaitu kekuatannya melebihi segala yang ada. Hal ini sama seperti Anda mau menjadi juara di atas juara satu. Apa itu mungkin? Apa masih ada di atas juara satu? Sekonyol inilah pertanyaan, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang terlalu berat sampai dia sendiri nggak bisa angkat? Lagi pula, Tuhan tidak bisa menciptakan sesuatu yang lebih dari dirinya. Itu sama saja menyangkal dirinya, mengingkari dirinya, dan itu di luar naturnya. Berarti Tuhan gak omnipotence? Bukan, dia tetap omnipotence. Karena sekali lagi, definisi omnipotence bukan kemampuan untuk melakukan segala hal, tapi memiliki kuasa atau kekuatan di atas segalanya. By the way, kasus ini setara dengan pernyataan lain dari skeptik atau ateis. Seperti ini, Tuhan tidak bisa omnipotence sekaligus omnibenevolence. Karena kalau Tuhan maha kuasa, berarti dia bisa bohong. Tapi kalau bisa bohong, berarti dia tidak moral sempurna. Dan kalau dia nggak bisa bohong, berarti dia moral sempurna. Tapi dia nggak maha kuasa karena dia nggak bisa bohong. Ini keliru. Karena sekali lagi, satu, omnipotence atau maha kuasa bukan berarti bisa melakukan semua hal. Dua, bohong bukan kekuatan. Itu justru kelemahan. Jadi Tuhan tetap omnipotence sekaligus moral sempurna. Kalau Tuhan bisa berbohong, justru berarti dia tidak maha kuasa. Karena berbohong bukan kekuatan atau kuasa, tapi kelemahan. Kalau Tuhan punya kelemahan, berarti dia tidak maha kuasa. Begitu juga dengan pertanyaan, apakah Tuhan bisa menciptakan batu tadi? Apakah Tuhan bisa berdosa? Apakah Tuhan bisa bunuh diri? Itu semua berarti Tuhan mengingkari atau melawan dirinya sendiri. Dan itu semua adalah kelemahan, bukan kekuatan. Dan kalau punya kelemahan, berarti dia tidak omnipotence. Dan kalau nggak omnipotence, berarti dia bukan Tuhan. Jadi, omnipotence paradox. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang terlalu berat sampai dia sendiri nggak bisa angkat? Jawabannya adalah tidak bisa. Saya tutup dengan satu kutipan dari seorang teolog. The omnipotence of God may be argued from His independence. All creatures depend on Him, but He depends on none. There is no cause prior to Him, nor any superior to Him, or above Him, that can control Him. Oke, sampai jumpa di seri berpikir ala ateis yang berikutnya. Karena bertanya adalah bukti kita memiliki iman. Credo ut intelligam.